Assalamualaikum. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas 3 periodenya Xi Jinping, pemimpin Cina. Bagaimana kekuatan Jinping di Cina dan dilemanya menghadapi tantangan 5 tahun mendatang dikala pertumbuhan ekonomi Cina sedang terperosok sangat dalam di 2022. Pengukuhan Xi Jinping pada tanggal 23 Oktober 2022 sebagai Sekretaris Jenderal Partai untuk 3 periode dipastikan akan menjadikannya pemimpin Partai Komunis Cina seumur hidup. Hal tersebut membuka peluang lebar dirinya untuk menjadi Presiden Cina 3 periode pada Maret 2023. Jinping adalah putra dari veteran komunis Xi Zongsun, dan mengawali sebagian besar karir politiknya di Provinsi Fujian. Ia kemudian diangkat sebagai ketua partai di provinsi tetangga, Zhejiang, dan selanjutnya juga diangkat sebagai ketua partai di Shanghai. Jinping dikenal karena sikap kerasnya terhadap korupsi dan keterbukaannya mengenai reformasi politik dan ekonomi pasar di Cina. Posisinya di kancah perpolitikan Tiongkok membuatnya menjadi penerus kelima, menggantikan Hu Jintao, sebagai Sekretaris Jenderal dan pemimpin tertinggi dari Partai Komunis Tiongkok. 3 periode. Cerita di balik itu. 1 dekade yang lalu, hanya sedikit yang diketahui mengenai Xi Jinping. Terlepas dari fakta bahwa dia adalah seorang pangeran karena ayahnya merupakan salah satu pemimpin revolusioner Cina. Garis keturunan itu membantunya memenangkan dukungan dari para tetua partai, yang berperan penting membawanya menguasai Partai Komunis Cina, PKC. Diambil dari BBC, sebelum diangkat sebagai Presiden Cina pada tahun 2013, Jinping dianggap sebagai sosok yang bisa berkompromi dengan semua orang. Tetapi 10 tahun kemudian, otoritas Jinping telah menyentuh seluruh elemen-elemen negara. Kekuatannya tidak tertandingi. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama, Jinping memaksa semua kekuatan bersenjata ada di bawah perintahnya. Semua jenderal tuanya yang berseberangan disingkirkan. Alasan yang dipakai adalah korupsi. Bagi perwira yang masih aktif, Jinping mengirimkan sinyal bahaya bagi yang menantang dirinya. Di Cina, kekuatan militer bukan di bawah negara, tetapi di bawah partai yang berkuasa. Kedua, Jinping mengirim orang yang tidak loyal padanya ke penjara, baik itu dari orang partai ataupun dari keamanan internalnya. Jinping melanggar aturan yang tidak tertulis bahwa anggota tetap Politbiro tidak akan bisa dipidanakan. Ketiga, membangun pencitraan. Untuk membangun pencitraan dirinya, Jinping membuat pemikiran tentang sosialisme dengan karakteristik Cina untuk era baru yang dituangkan dalam sebuah konstitusi. Pemikiran itu kemudian dijadikan kurikulum di sekolah sebagai pelajaran wajib. Selain itu, Jinping dianggap sebagai dewa anti korupsi di Cina. Kampanye anti korupsi yang menjadi andalan Jinping juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan saingan politiknya dan faksi lain di dalam partai. Dalam 1 dekade terakhir, lebih dari 4,7 juta orang telah diselidiki oleh lembaga anti korupsi. Selain itu, Jinping mencitrakan dirinya sebagai bapak pembangunan yang berhasil di Cina selama 1 dekade kepemimpinannya. Dilema 3 periode. Ada 5 hal mendasar yang akan menjadi dilema Jinping di masa depan. Pertama, kebijakan pemerintah yang keras, berdampak serius pada ekonomi dalam negerinya. Belajar dari kebijakan 0% terhadap COVID-19, di mana terjadi lockdown terhadap beberapa wilayah Cina menyebabkan pertumbuhan ekonomi Cina terpangkas dari 8,1% di tahun 2021 menjadi 3,3% di tahun 2022. 34% toko-toko tutup sejak diberlakukannya lockdown tersebut. Apakah kebijakan tersebut berhasil? Mungkin iya dari segi penyebaran COVID, tapi melemahkan ekonomi Cina sedemikian dalam. Barang-barang yang akan masuk ke Cina dari luar negeri banyak tertahan di pelabuhan Cina. Ketika ekonomi Cina hanya tumbuh di kisaran 3%, rakyat Cina mulai menjerit. Kedua, generasi muda Cina lebih berani menyuarakan ketidakadilan. Sistem pemilihan presiden Cina yang tidak demokratis menurut standar Barat akan menjadi bumerang bagi Jinping jika tidak mampu mengelola negara dengan baik. Selama ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 8% per tahun, Jinping berhasil mengalihkan fokus generasi mudanya seperti pemimpin Cina yang lalu. Tetapi dengan adanya COVID-19 dan tekanan ekonomi global, ekonomi Cina hanya tumbuh sebesar 3%, generasi mudanya mulai bersuara.
Pertumbuhan sebesar 3% menciptakan pengangguran di mana-mana, fresh graduate tidak bekerja dan angkanya hampir sampai 20%. Ini tentunya akan merisaukan Jinping di masa depan jika terus berlanjut. Ketiga, pelambatan ekonomi global di tahun 2023 terbayang jelas di depan mata. Perang Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis energi yang memacu kepada inflasi harga barang di Eropa, resesi di Inggris dan Amerika. Bencana pangan yang terjadi di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Ada banyak sekali negara bangkrut tidak bisa membayar hutangnya di tahun 2022, trennya akan berlanjut di 2023. Tanda-tanda tersebut menjadi alarm bahwa tahun 2023 adalah gelap. Di tahun 2022, di mana Cina mengalami kemunduran ekonomi terburuk dalam 50 tahun terakhir, dunia ikut merasakan dampaknya. Di tahun 2023, global akan mengalami tekanan ekonomi, Cina pasti juga akan terdampak. Apakah target di atas 6% pertumbuhan Cina akan tercapai tahun depan? Lembaga-lembaga ekonomi dunia hanya memperkirakan di kisaran 4 hingga 5% saja. Jika terpeleset ke 3% atau di bawahnya seperti tahun 2022 ini, generasi muda dan tua Cina akan menjerit dan turun ke jalan lagi untuk menuntut mundur Jinping. Keempat, efek perubahan iklim diperkirakan berlanjut pada tahun 2023. Cuaca ekstrim di Cina telah mengakibatkan kerugian ekonomi sampai 35 bilion dolar per tahun dan berdampak langsung pada kurang lebih 10 juta penduduknya dan ratusan juta lainnya secara tidak langsung. Karena yang terdampak adalah sektor pertanian dan perikanan. Pada tahun 2022, cuaca ekstrim mulai berdampak jangka panjang pada industri Cina. Gelombang panas yang parah, diikuti oleh kekeringan, melanda provinsi barat daya Sichuan dan kota Chongqing. Ketika permintaan AC melonjak, ini membanjiri jaringan listrik di wilayah yang hampir seluruhnya bergantung pada tenaga air. Pabrik-pabrik, termasuk produsen besar seperti pembuat iPhone Foxconn dan Tesla, juga terpaksa memangkas jam kerja atau tutup total. Biro Statistik Cina mengatakan pada Agustus bahwa keuntungan di industri besi dan baja saja turun lebih dari 80% dalam 7 bulan pertama tahun 2022, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kelima, investor asing di Cina hengkang dan bisa berlanjut di tahun 2023. Tindakan keras regulasi terhadap raksasa teknologi Cina, yang telah berlangsung 2 tahun, tidak membantu perekonomian negara tersebut. Ketika perang Ukraina terjadi, Beijing menyatakan sikapnya mendukung Rusia. Satu persatu investor barat pergi meninggalkan Cina. Dukungan Cina untuk invasi Rusia ke Ukraina jelas merupakan katalis bagi modal untuk meninggalkan Cina. Sekitar 17,5 miliar dolar Amerika atau 280 triliun rupiah modal asing telah keluar dari Cina di awal tahun 2022 akibat tensi Rusia-Ukraina. Pada bulan Oktober, setelah terpilihnya kembali Jinping memimpin Cina, para investor menarik dananya secara besar-besaran karena takut akan kebijakan represif Jinping akan dilanjutkan seperti 0% COVID-19 dan konsep penciptaan kemakmuran bersama. Walau kemudian ada pelonggaran kebijakan dan sebagian investor kembali, namun bayangan kemunduran ekonomi Cina di tahun 2022 ini masih terus terbayang. Tencent dan Alibaba melaporkan penurunan pendapatan pertama mereka di kuartal terakhir, di mana laba Tencent dan Alibaba turun 50%. Gelombang PHK terjadi deras sekali. Puluhan ribu pekerja muda kehilangan pekerjaan, menambah krisis pekerjaan di mana 1 dari 5 orang berusia 16 hingga 24 tahun menganggur. Investor juga merasakan pergeseran di Beijing. Beberapa perusahaan swasta paling sukses di Cina telah mendapat sorotan yang lebih besar ketika cengkeraman Jinping pada kekuasaan tumbuh. Itulah 5 tantangan besar utama Jinping di masa depan. Badai COVID-19 telah menghantam dunia begitu parahnya dan masih meninggalkan bekas, termasuk Cina. Walau Jinping dianggap berhasil mengeluarkan Cina dari krisis ekonomi akibat COVID di tahun 2021, namun keadaannya terbalik pada tahun 2022. Sebuah dilema lagi, Amerika secara implisit akan senang jika rezim Jinping jatuh. Setelah kalah perang dagang dengan Cina dalam 15 tahun terakhir, Amerika sangat giat untuk melawan Cina. Terbukti dari dukungannya terhadap Hong Kong dan Taiwan secara politis. Jadi Jinping harus terus berhati-hati terhadap hal ini. Mengapa Jinping masih mau memperpanjang kekuasaannya menjadi 3 periode, walau sejumlah persoalan besar di depan mata?
Banyak ekonom yang menilai, Cina akan landai pada pertumbuhan 4 hingga 5% pada tahun-tahun mendatang. Akan kita lihat bersama, apakah Jinping bisa menaikkan kembali dan mempertahankan pertumbuhan di angka 8% pada tahun 2023 sampai 2028, atau malah akan terjungkal di tengah jalan.